muatan jenis sendiri itu ada konduktivitas, kemudian untuk hukum ohm ada rangkaian hambatan, yaitu hambatan seri dan hambatan paralel yang kemudian akan membentuk rangkaian listrik. Dan ini merupakan penerapan dari hukum 1 Kirchhoff. Kemudian untuk cara menentukan arus listrik, untuk arus listrik sendiri merupakan aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Untuk arus elektron, yakni aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Untuk arah arus listrik itu dilambangkan dengan plus, dan untuk arah elektronnya dilambangkan dengan minus. Kemudian cara untuk menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Ini sudah ada dua gambar, yakni gambar tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kemudian pertanyaannya, mengapa lampu bisa mati? Mengapa lampu bisa menyala? Dalam rangkaian apa arus listrik dapat mengalir? Kemudian untuk aliran arus listrik ada dua. Ini salah satu contohnya yaitu benda A yang memiliki potensial yang tinggi dan benda B yang memiliki potensial yang rendah. Berdasarkan gambar di situ, jadi muncul pertanyaan, yakni apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A sampai muatan di B bisa habis. Jadi ketika benda A dan benda B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana. Arus listrik dapat mengalir jika ada beta potensial. Untuk umpan balik sendiri ada dua syarat, yakni agar arus listrik dapat mengalir, yaitu apa saja. Ini buat arus listriknya seperti ini. Nah, jadi buat arus listrik sendiri merupakan banyaknya muatan yang mengalir dari pada yang rumusnya yaitu I sama dengan Q per T, di mana I merupakan kuat arus listrik yaitu dengan satuan ampere, Q yaitu muatan dengan satuan coulomb, dan T yaitu waktu dengan satuan second. Jadi 1 ampere sama dengan 1 coulomb per second. Jadi 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 coulomb yang mengalir dalam penghantar selama 1 second. Nah, seperti contoh di atas di gambar, hitung berapa banyak muatan positif yang melewati titik P dalam 10 second. Kemudian, nah ini seperti contohnya, sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit. Jadi berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Nah, ini bisa dikerjakan. Selanjutnya ada pengukuran kuat arus listrik. Nah, ini merupakan gambar dari ampermeter. Ampermeter sendiri yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampermeter dalam rangkaian listrik disusun secara seri atau tidak berjangka. Nah, ini adalah cara membaca ampermeter. Ini sudah ada panah-panahnya. Panah yang atas sendiri, ya ini skala maksimum. Ini. Kemudian panah yang kedua skala yang ditunjuk oleh jarum, dan yang ketiga ini merupakan skala batas ukur. Kemudian yang ini merupakan nilai yang terukur, yakni rumusnya nilai yang ditunjuk jarum dibagi nilai maksimum kali dengan batas ukur. Nah, di sini diketahui bahwasanya nilai yang ditunjuk jarum yaitu berada di angka 34. Kemudian nilai maksimumnya 100 dikali batas ukurnya 1 ini, jadi hasilnya 0,34 ampere. Kemudian ada beda potensial listrik. Ini benda A dengan potensial tinggi dan benda
B dengan potensial yang rendah. Arus elektronnya ke benda A dan arus listrik ke benda B. Kemudian ini untuk benda C dan benda D, di mana benda C itu memiliki potensial yang rendah dan benda D memiliki potensial yang tinggi. Jadi konduktornya mengarah ke apa ini, seperti garis-garis. Arus elektronnya mengalir ke benda D dan arus listriknya mengalir ke benda C. Kemudian pada benda yang ketiga, yakni benda E dan benda F. Benda E memiliki potensial yang rendah dan benda D memiliki potensial yang tinggi. Jadi arus elektronnya mengarah ke benda F dan arus listriknya mengarah ke benda E. Nah, untuk beda potensial listrik sendiri yaitu merupakan energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik setiap satuan muatan. Rumusnya yaitu V sama dengan W per Q, di mana V merupakan beda potensial, satuannya yaitu volt, W yaitu energi dengan satuan joule, dan Q merupakan muatan dengan satuan coulomb. 1 volt merupakan nilainya sama dengan 1 joule per coulomb. 1 volt didefinisikan untuk memindah muatan listrik sebesar 1 coulomb dengan memerlukan energi sebesar 1 joule. Nah, ini untuk contoh soalnya. Jika sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt dan baterai tersebut digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik yang melewati lampu. Berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Ini merupakan pengukuran beda potensial. Nah, ini gambar dari voltmeter. Voltmeter sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau tegangan. Pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel seperti gambar. Nah, ini untuk cara membaca voltmeter. Pada panah yang pertama ini merupakan skala yang ditutup jarum. Panah yang kedua yaitu skala maksimum, dan panah yang ketiga ini merupakan batas ukur. Kemudian ada hukum Ohm. Dari tabel di sini kita dapat mengetahui jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus listriknya juga ikut besar. Ini 1,2, maka kuat arusnya 0,20. Jika diperbesar menjadi 2,6, maka kuat arus listriknya juga semakin besar, dan seterusnya. Lalu apa hubungan yang didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus listrik? Grafik hubungan beda potensial atau V terhadap kuat arus listrik atau I. Jadi seperti ini. Jika beda potensialnya semakin tinggi, maka kuat arus listriknya juga semakin tinggi. Jadi seperti ini grafiknya. Kemudian untuk rumusnya yaitu V sama dengan I kali R. V yaitu beda potensial dengan satuan volt, I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan R merupakan hambatan dengan satuan ohm. Kemudian ini adalah grafik hubungan hambatan terhadap kuat arus listrik. Jadi seperti ini. Jika hambatannya semakin rendah, maka kuat arus listriknya juga semakin rendah. Jadi seperti ini. Jika misalkan hambatannya 10, maka kuat arusnya 1,0. Jika hambatannya semakin besar, maka kuat arus listriknya semakin kecil. Rumusnya R sama dengan V per I. Tujuannya yaitu untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Seperti ini. Jadi jika pada gambar kuat arus listrik pada gambar A lebih besar dari gambar B, ini yang merupakan variabel manipulasinya yaitu ada panjang kawat, kemudian variabel responnya ada hambatan kawat, variabel kontrolnya yaitu jenis kawat dan luas penampang kawat. Kemudian untuk hambatan di benda A lebih kecil dari hambatan yang ada di benda B, dan untuk panjang luas penampang di benda A
itu lebih kecil dari benda B. Jadi semakin panjang kawat, maka hambatan kawat juga semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. R sebanding dengan L. Nah ini, seperti ini simulasinya. Jadi semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat juga semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat. Nah, ini juga R sebanding dengan 1/A. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat. Yang pertama yaitu ada panjang kawat atau L, yang kedua luas penampang kawat atau A, dan hambatan jenis kawat seperti P seperti ini. Kemudian ini ada konduktor dan isolator. Ini simulasinya. Kemudian ada hukum 1 Kirchhoff. Ini merupakan yang rangkaian seri. Jadi yang ditanyakan itu berapakah kuat arus yang mengalir pada lampu 1 dan lampu 2. Pada rangkaian tidak bercabang atau seri, kuat arus listrik dimanapun itu sama. Dan ini untuk rangkaian paralel. Jadi yang bisa ditanyakan, apakah ketiga ampermeter menunjukkan angka yang sama? Jadi pada rangkaian bercabang atau paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kemudian ini contohnya. Perhatikan rangkaian di bawah ini dan tentukan nilai I1, I2, dan I3. Jadi seperti gambar, pada titik cabang P di sini I-nya itu ada 10 ditambah I1 ditambah 25 di sini. Jadi ini 40 ampere, I-nya 40 sama dengan 10 ampere ditambah I1 ditambah 25 ampere. Jadi 40 ampere sama dengan 35 ampere ditambah I1. Jadi I1 40 ampere dikurangi 35 ampere, jadi I1-nya diketahui 5 ampere. Kemudian pada titik cabang Q di sini, jadi nilai 10 ampere ditambah I1 sama dengan I2. 10 ampere ditambah 5 ampere sama dengan I2, dan sehingga diperoleh nilai I2 yaitu 15 ampere. Kemudian pada titik cabang S di sini, I2 ditambah 25 ampere sama dengan I3. Jadi 15 ampere ditambah 25 ampere sama dengan I3. Jadi diperoleh nilai I3 yaitu 40 ampere. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum